Salam jumpa pendengar FM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta John Diallo secara live. Kita menikmati satu hari lagi yang menjadi anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita boleh menjalani hari ini dengan mata yang tertuju dan terfokus kepada Tuhan. Karena apapun yang kita lakukan setiap hari, hendaklah itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hendaklah itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Dan apa yang kita lakukan, kita kerjakan, itu semua dalam perspektif Tuhan, dalam sudut pandang Tuhan, dan Tuhan melihat dan menilai apa yang kita lakukan itu sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini saya akan membahas mengenai sebuah topik yang penting berkaitan dengan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Tahukah saudara bahwa kehidupan manusia itu sangat tergantung dengan perkataan kita? Kehidupan manusia, keberadaannya, kehidupan masa depannya, keluarganya, itu tergantung dengan perkataan-perkataan yang diucapkan. Kuasa dari perkataan sungguh sangat luar biasa. Tahukah saudara bahwa dunia ini diciptakan hanya melalui perkataan yang datang dari Tuhan. Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah tanaman dan tumbuh-tumbuhan, maka itu semua terjadi. Kekuatan dan kuasa perkataan sungguh sangat luar biasa. Maka berhati-hatilah ketika kita menggunakannya. Karena itu seperti pedang bermata dua. Perkataan itu bisa diberikan kepada orang lain, tetapi itu juga bisa datang kepada kita, berbalik kepada kita. Jadi berhati-hatilah di dalam menggunakan perkataan, karena semua hal yang kita katakan atau keluar dari mulut kita, itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu, di suatu siang, saya bersepeda dengan anak saya yang paling bungsu. Kalau tidak salah hari Sabtu atau hari Minggu itu. Minggu yang lalu. Karena saya mengajak saya untuk bersepeda sekaligus olahraga. Tapi sebenarnya sudah agak siang itu. Kami jalan kira-kira jam 11, sudah agak panas. Tapi karena mau menyenangkan anak saya yang paling bungsu, Benaya namanya. Akhirnya saya mengiyakan. Saya bilang, ayo Ben, kita jalan dan kita bersepeda. Lalu berangkatlah kami, saya bersepeda dan juga anak saya bersepeda. Kami berjalan di sekitar kompleks perumahan kami. Ada kampung-kampung yang ada di seberang kompleks itu. Ada kampung Pesar, lalu ke arah Binong sana itu ada kampung-kampung yang cukup jauh. Lalu kita menjelajah, melewati sawah-sawah, perkebunan, perumahan di kampung-kampung itu. Udah satu kali putaran. Dan siang itu makin lama makin terik, panas gitu ya, karena cuacanya panas. Ketika satu kali putaran selesai, kami melewati dan menyusuri kampung-kampung itu, jalan-jalan desa. Lalu karena panas dan teriknya siang itu, saya berkata kepada anak saya yang bungsu itu, mari kita berteduh lebih dahulu sambil istirahat. Akhirnya kami berteduh di sebuah pohon yang rindang, memarkir sepeda kami, lalu kami duduk-duduk situ beristirahat, sekaligus melepas lelah. Lalu kemudian datanglah 5 orang anak-anak kecil yang seumuran sepantaran dengan Benaya. Anak saya kelas 2 SD, berusia 8 tahun, anak yang bungsu. Lalu anak-anak yang 5 orang dari kampung di sekitar situ kemudian datang dan bergabung bersama kami di bawah pohon. Lalu mereka ngobrol juga. Saya dan Benaya duduk. Tetapi mereka ngobrol dengan bahasa anak-anak itu. Lalu saya berkata kepada anak saya yang bungsu, Ben, coba kamu deketin itu anak-anak, ajak mereka kenalan, sapa mereka, supaya kamu ada teman. Kamu punya banyak teman, kamu mendapatkan teman.
Tapi yang menarik, anak saya Benaya itu langsung berespon yang tidak saya duga. Dia berkata begini kepada saya, "Daddy, listen. They always said bad words." Anak saya Benaya berkata begitu, "Daddy, dengar. Mereka selalu ngomong kata-kata yang jelek." Dan memang kami mendengar, saya dan anak saya Benaya mendengar anak-anak kampung itu, anak-anak yang bareng kita tuh duduk di bawah pohon itu memang berkata-kata dengan kata-kata yang menurut anak saya, menurut ukuran Benaya itu kata-kata yang jelek. Permisi kata saya sebut di sini. Mereka berkata anjay, anjay itu anjing. Mereka berkata setan, mereka berkata kampret, mereka berkata gila. Itu bahasa yang menurut anak saya Benaya itu bahasa yang jelek, itu bad words. Lalu karena saya penasaran, saya tanya kepada anak saya, "Ben, siapa yang ngajarin kamu supaya berkata-kata positif, berkata-kata yang bermanfaat, berkata-kata yang berguna? Jangan berkata-kata sembarangan, siapa yang ngajarin kamu?" Karena saya penasaran, saya tanya kepada anak saya begitu. Sambil malu-malu, sambil agak tersipu-sipu, dia berkata, Daddy yang ngajarin. Kan Daddy sering ngomong, nggak boleh ngomong sembarangan, nggak boleh ngomong yang bad, nggak boleh ngomong jelek, nggak boleh ngomong yang tidak berguna, tidak boleh ngomong sia-sia." Oh wow, ini luar biasa. Saya mengusap rambut anak saya itu dan berkata, "Ben, good job." Dia menangkap apa yang saya ajarkan sebagai sebuah mentoring kepada anak saya. Saya menemani dia dan menyampaikan value atau nilai-nilai yang baik supaya tertanam dalam diri anak saya. Karena hidup dan mati itu dikuasai lidah. Saya baca di dalam Amsal 18 ayat 21. Dengarkan baik-baik firman Tuhan ini. Amsal 18 ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Sekali lagi, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin beritahu kepada kita semua, kalau kita berkata negatif terus, kita bilang kita miskin, kita nggak mampu, kita susah, kita nggak ada duit, maka itu yang akan terjadi dalam diri kita. Itu yang akan mendatangi kita. Berkatalah positif, berkatalah yang bagus, berkatalah yang membangun, supaya hidup kita terbangun. Saya setiap pagi itu memposting di Facebook, di media sosial saya mengenai hal yang positif. Jangan terlalu banyak kita berkata-kata negatif, karena itu yang akan mendatangi kita. Ingat baik-baik apa yang Anda ucapkan, itu yang Anda terima. Firman ini berkata hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini perhatikan baik. Jangan sembarangan berkata-kata. Karena yang negatif yang akan datang kepada kita kalau kita ngomongnya negatif. Berkatalah positif. Karena hidup dan mati kita dikuasai lidah kita. Kata-kata yang menyakitkan akan melemahkan orang. Kata-kata yang menghina akan melemahkan orang. Akan menyulut emosi orang. Jadi berkata-katalah baik. Berkata-kata yang membawa manfaat, berguna. Bukan kata-kata sia-sia. Kata-kata yang membangun iman. Nah kalau itu yang terjadi, kita diberkati Tuhan. Sekarang ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh, jiwa dan rohmu kepada Tuhan dan terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan dan kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Jundi Alo menyampaikan salam. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Shalom.